Halo semua, saya Fahmi Dayat. Selamat datang di channel Bermain Nunchaku, channelnya Pak Nunchaku berbagi. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara memilih dan menyiapkan nunchaku yang akan kita gunakan untuk latihan nanti. Pertama-tama, sebelum kita memilih, kita harus tahu dulu komponen yang membentuk sebuah nunchaku. Ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah bilah, yang kedua adalah penghubung, dan yang ketiga adalah poros. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang bilah. Kata bilah memang tidak sesuai dengan mana aslinya, yaitu benda pipih seperti bilah pisau atau bilah pedang. Tapi kata ini adalah kata yang paling cocok karena kata lain belum ada yang bisa menggantikan. Ada contoh kata yang bisa digunakan yaitu gagang atau batang. Ini jarang digunakan. Teman-teman lebih suka menggunakan kata bilah. Jenis-jenis bilah nunchaku bisa kita bagi berdasarkan 5 hal. Yang pertama berdasarkan bahan, yang kedua berdasarkan bentuk, yang ketiga berdasarkan panjang, yang keempat berdasarkan diameter, dan yang kelima berdasarkan berat. Untuk bahan yang sering digunakan untuk bilah nunchaku adalah kayu dan logam, baik logam itu besi, aluminium, stainless atau semacamnya. Tapi juga masih banyak bahan lain yang bisa menjadi alternatif untuk membuat sebuah nunchaku. Contoh seperti plastik, foam, karet, PVC, dan semacamnya. Untuk bilah nunchaku berdasarkan bentuk, yang paling sering digunakan adalah berbentuk tabung. Jika dilihat dari bawah, bentuknya lingkaran dan lurus ke atas membentuk seperti tabung. Selain tabung, masih banyak bentuk lain seperti berbentuk gada yang sisi satu sama sisi lainnya adalah beda besar atau beda ukuran. Kemudian ada juga yang bilahnya berbentuk heksagon, oktagon, kotak. Yang ketiga, untuk membedakan nunchaku berdasarkan panjang. Panjang bilah, kita bisa menggunakan acuan panjang lengan kita, yaitu dimulai dari mata yang sebelah sini ini sampai ke siku. Agar kenapa? Karena tidak semua orang panjang tangannya sama. Ini nanti berpengaruh pada saat kita memutar nunchaku untuk teknik spin. Panjang umumnya yang sering digunakan adalah sekitar 28 sampai 30 cm. Sehingga untuk ukuran yang di bawah 28 cm bisa dianggap pendek dan di atas 30 cm bisa dianggap panjang. Untuk membedakan bilah nunchaku yang keempat berdasarkan diameter. Diameter yang umum digunakan adalah sekitar 2 cm, kurang lebih misalkan dikurangi adalah 1,5 sampai 2,5. Patokannya apa? Yaitu kemampuan menggenggam. Jika lebih besar dari itu, biasanya telapak atau kemampuan menggenggam itu tidak mampu. Itu yang dikatakan bilah berdiameter besar. Ini sekitar 2, sekian senti, sehingga untuk digenggam masih cukup. Jika lebih dari itu, biasanya agak susah untuk memegangnya. Yang terakhir yaitu bilah nunchaku berdasarkan berat. Ya mungkin kalau berdasarkan berat itu keseluruhan nunchaku ya. Nunchaku berdasarkan berat yang digunakan adalah sekitar 200 sampai 300 gram. Sehingga kurang dari 200 dikatakan ringan dan di atas 200 dikatakan berat. Itu cara kita membedakan bilah nunchaku berdasarkan 5 hal tadi. Perlu diketahui juga bahwa bagian bilah adalah bagian yang paling sering dimodifikasi.
Seperti yang saya sebutkan tadi, bisa berupa ukiran. Bahkan juga ada yang menambahkan paku atau menambahkan LED atau lampu untuk menjadikan nunchaku lebih bervariatif lagi. Kita masuk kepada bagian nunchaku yang kedua, yaitu penghubung. Penghubung adalah media yang digunakan untuk menyatukan dua bilah. Penghubung yang paling sering digunakan ada dua, yaitu tali dan rantai. Untuk tali, yang saya rekomendasikan adalah tali prusik atau tali yang biasa digunakan untuk panjat tebing atau kegiatan outdoor. Mungkin teman-teman ada yang menggunakan tali pramuka, tambang, atau rafia atau semacamnya, tapi itu tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena tali tersebut bisa melar atau memanjang ketika digunakan, dan itu sangat mempengaruhi dan mengganggu permainan nunchaku. Yang kedua, penghubung yang sering digunakan adalah rantai, baik rantai besi, stainless maupun aluminium. Rantai digunakan karena memang bentuknya yang sangat fleksibel ya, dan juga kokoh, sehingga terkesan ekstrim aja. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan untuk penghubung adalah panjangnya. Panjang penghubung, kita menggunakan patokan telapak atau punggung tangan kita. Normalnya adalah dari ujung sini pas lebar punggung atau telapak. Karena telapak orang beda-beda, sehingga penghubung ini sangat personal. Standarnya adalah selebar telapak atau punggung tangan. Nah, jika dihitung senti, mungkin sekitar 7-8 cm untuk panjang umum orang Indonesia. Selain ukuran standar tadi, ada juga beberapa tipe pemain nunchaku yang menggunakan rantai yang lebih pendek, ya mungkin sekitar 2 jari mungkin ya, bahkan ada yang 1 jari. Itu disebutnya speed chuck karena lebih fokus kepada kecepatan. Ada juga yang menggunakan penghubung yang lebih panjang, tujuannya jangkauannya biar lebih luas atau lebih jauh untuk melakukan serangan dan semacamnya. Sekarang kita masuk kepada bagian nunchaku yang ketiga, yaitu poros. Bagian ini yang sering dilewati oleh teman-teman ketika menyiapkan nunchakunya. Bagian poros adalah bagian yang menjadi tempat mengikat atau pemersatu antara penghubung dan bilah. Poros ini ada 2 tipe. Yang pertama adalah ikatan, yang kedua adalah sendi putar. Untuk ikatan, seperti namanya, ini yang digunakan ketika penghubungnya adalah tali. Cara mengikat ada beberapa variasi, mungkin nanti bisa dilihat di internet cara mengikat nunchaku menggunakan tali. Dan yang kedua adalah sendi putar. Sendi putar itu adalah bagian ditambahkan di bagian ujung bilah nunchaku. Seperti ini. Nah, sendi putar ini ada 2 jenis ya yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah sendi putar dalam, biasanya untuk bilah nunchaku yang berbentuk pita, yaitu sendi putar yang putarannya itu ada di dalam, sehingga rantai masuk dan digunakan menghambat ring atau semacamnya di dalam bilahnya. Dan yang kedua, sendi putar luar seperti ini. Sendi putarnya ada 2 titik ya. Pertama, titik di dalam hampir sama kayak yang sendi putar dalam, tapi di sini ada tambahan berupa batang ini. Sendi putar ini adalah fungsi yang cukup penting karena ketika kita bermain nunchaku, ketika porosnya adalah kaku atau tidak bisa fleksibel, akan sangat mempengaruhi permainan kita. Contohnya seperti ada yang menggunakan bilah kayu, kemudian porosnya menggunakan skrup yang atasnya lingkaran. Itu pasti permainannya akan agak gak enak. Berdasarkan semua informasi yang saya berikan tadi, baik tentang bilah, penghubung maupun poros,
saya akan memberikan rekomendasi spesifikasi yang akan kita gunakan untuk latihan nanti. Yaitu, ada 3 hal yang paling urgent. Yang pertama adalah gunakan bilah nunchaku dengan panjang antara 28-30 cm. Yang kedua, gunakan penghubung sesuai lebar tangan atau punggung, telapak tangan atau punggung tangan, atau mungkin sekitar 7-8 cm. Dan yang terakhir, gunakan berat nunchaku antara 200-300 gram. Sisanya terserah mau menggunakan bahan apa, bentuknya seperti apa, dan semacamnya. Terakhir, mungkin di antara teman-teman masih ada yang takut menggunakan nunchaku dengan standar tadi, maka saya memberi rekomendasi bagaimana kita membuat nunchakunya menjadi lebih safety, yaitu dengan menambahkan tambahan bagian di bilah. Ada 3 tambahan yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah foam, yang kedua adalah karet, dan yang ketiga adalah kain. Untuk foam, kita bisa menggunakan foam yang biasa digunakan selang AC atau yang biasa digunakan stang motor. Untuk karet dan kain, itu gunakan grip raket, bisa dibeli di toko olahraga. Kenapa saya sangat menekankan untuk yang awal-awal latihan gunakan nunchaku standar? Karena ketika kita sering menggunakan nunchaku standar, untuk yang belajar yang lebih ringan atau untuk nanti khususnya bagi yang lebih ke arah seni, bisa menggunakan nunchaku yang lebih ringan dan akan menambah kecepatan ketika dari standar ke yang lebih ringan. Mungkin di antara teman-teman sudah ada yang memiliki nunchaku favorit dengan spesifikasi khusus. Silahkan share seperti apa nunchaku kalian di kolom komentar, dan juga jangan lupa like dan share video ini agar channel ini semakin ramai dan bisa mengajak lebih banyak orang untuk bermain nunchaku. Terakhir, jangan lupa subscribe channel ini, juga bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan update terbarunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.